Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya Nelly Maisel Agatha dengan NIM 121101060. Saya Isna Eningsi dengan NIM 12110055. Di sini kami akan menjelaskan materi media pembelajaran PPKN di SD atau MI dengan mata kuliah pengembangan materi PPKN di SD atau MI yang diampu oleh Ibu Mahalastasa Buju Basa Pipana MPD. Berikut pemaparan materi dari kami. Saya Isna Eningsi sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan materi tentang pengertian media pembelajaran PPKN. Pengertian media secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang artinya alat komunikasi. Adapun secara terminologi, media sebagai sesuatu yang membawa atau menyalurkan informasi antara sumber dan penerima, seperti film, televisi, radio, alat visual yang diproyeksikan, dan barang cetakan. Sadiman, ME, menyatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa, sehingga proses belajar terjadi. Pujiastuti DKK pada tahun 2014 halaman 2 menyatakan bahwa syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam pengembangan media pembelajaran PPKN yaitu A. Membawa sesuatu atau sejumlah isi dan pesan harapan. B. Memuat nilai atau moral kontras atau dilematis. C. Diambil dari dunia nyata atau peserta didik lokal, nasional, atau dunia. D. Menarik minat dan perhatian peserta didik atau melibatkan diri peserta didik. E. Terjangkau oleh kemampuan peserta didik. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran PPKN. Ada dua fungsi utama media pembelajaran yang perlu diketahui. Fungsi pertama, media adalah sebagai alat bantu pembelajaran, dan fungsi kedua, media adalah sebagai sumber belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu peran media pembelajaran PKN SD. Peran media sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kem dan kawan-kawan 1985 menjabarkan peran media di dalam kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, penyajian materi ajar menjadi lebih standar. Yang kedua, penyusunan media yang terencana dan terstruktur dengan baik. Membantu pengajar untuk menyampaikan materi dengan kualitas dan kuantitas yang sama dari satu kelas ke kelas yang lain. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang keempat, kegiatan pembelajaran dapat menjadi lebih interaktif. Yang kelima, materi pembelajaran dapat dirancang baik dari sisi pengorganisasian materi maupun cara penyajiannya yang melibatkan siswa, sehingga siswa menjadi lebih aktif di dalam kelas. Yang keenam, media dapat mempersingkat penyajian materi pembelajaran yang kompleks, misalnya dengan bantuan video. Dengan demikian, informasi dapat disampaikan secara menyeluruh dan sistematis kepada siswa. Yang ketujuh, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Penyajian pembelajaran dengan menggunakan media yang mengintegrasikan visualisasi dengan teks atau suara akan mampu mengkomunikasikan materi pembelajaran secara terorganisasi. Materi selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran PKN SD. Dalam Encyclopedia of Educational Research yang dikutip oleh Umar Hamalik 1986 bahwa manfaat media pendidikan yaitu yang pertama, meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Oleh karena itu, mengurangi verbalisme. Yang kedua, memperbesar perhatian siswa. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, oleh karena itu membuat pelajaran lebih mantap. Yang keempat, memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. Yang kelima, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu. Hal ini terutama terdapat dalam gambar hidup.
Materi selanjutnya yaitu rancangan media pembelajaran PKN sekolah dasar. Mata pelajaran PKN mempunyai misi membina nilai, moral, dan norma secara utuh, bulat, dan berkesinambungan. Tujuan PKN adalah untuk membentuk watak warga negara yang baik, yaitu yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya. Pada pedoman belajar mengajar Sekolah Dasar Kurikulum 2006, PKN memiliki karakter yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri atau hal yang bersifat khusus. Yang dapat prinsipnya PKN lebih menekankan pada pembentukan aspek moral, afektif tanpa meninggalkan aspek yang lain. Untuk mencapai sasaran dan target tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran, diperlukan penataan alat, bahan, dan sumber belajar agar dapat dilihat dan mudah digunakan oleh siswa. Selanjutnya, ragam media pembelajaran PPKN. Media pembelajaran PPKN dijadikan sebagai sarana yang dapat membantu siswa dalam memahami suatu pelajaran dengan baik. Hal ini sebagai alat yang harus digunakan guru dalam mengajar. Media pembelajaran memiliki ragam dalam pendorong suksesnya suatu proses pembelajaran yang diharapkan seperti yang pertama, media cetak, yang kedua, media pameran, yang ketiga, media audio, yang keempat, media gambar bergerak, yang kelima, media multimedia, yang terakhir, media berbasis web atau internet. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.